Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Setianingsih dari Stain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Saat ini sedang menjalani kegiatan PKDP tahun 2025 PTP UIN Suska Riau. Saat ini saya menjadi dosen tetap di program studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning, di mana nanti mahasiswa akan menganalisis masalah, kemudian akan memecahkan masalah melalui proses diskusi secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa. Ya, berdoa mulai. Oke, hari ini pertemuan kita yang ketiga, ya, bisa teman-teman lihat materi kita. Tapi sebelum masuk pada materi, saya mau bertanya dulu pada teman-teman. Nah, perencanaan, bahasa Inggrisnya apa kalau perencanaan itu? Planning. Pernah tidak teman-teman semuanya membuat sebuah perencanaan atau planning dalam kehidupan teman-teman? Pernah. Fajar, boleh saya tahu perencanaan apa contohnya? Bikin planning apa? Planning saya untuk rencana saat ini, saya akan pertama bekerja lebih keras. Oke, Bantu- agak kuat boleh ya? Oh ya. Perencanaan saat ini sekarang saya insya Allah akan berusaha bekerja lebih keras. Oke. Setelah uangnya terkumpulkan, saya akan berinvestasi. Oke. Setelah berinvestasi, saya insya Allah akan membangun foundation amal. Masya Allah. Kasih tepuk tangan. Foundation Amal, sebuah organisasi yang bergelut di bidang sosial. Pendidikan. Nah, pendidikan juga. Oke, keren ya. Kemudian mau bikin planning apa nih? Yang namanya plan kan jangka panjang ya. Bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau kamu sendiri maunya apa? Bikin plan apa? Kami punya perusahaan Punya mungkin perusahaan. sederhana itu. Sederhana. Punya perusahaan berarti kamu ownernya? Ya, CEO-nya. Masya Allah. Di bidang apa? di bidang ini properti. Properti, Masya Allah. Mudah-mudahan rumahnya banyak ya. Amin. Nah, dari hasil jawaban teman-teman tadi, maka dibutuhkan sebuah perencanaan dalam sebuah organisasi. Kita di sini membahasnya adalah sumber daya manusia. Ya, karena mata kuliah kita adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi butuh perencanaan. Sekarang kita akan membahas sebuah permasalahan, tapi sebelum itu kita akan membagi kelompok menjadi dua kelompok. Ya, di sini saya menggunakan web Rako untuk membagi kelompok secara acak, ya, biar adil ya. Ini, oke. Tim 1 Ani, Ita, Nur. Boleh langsung bentuk kelompoknya, ya. Teman-teman semuanya, tolong perhatikan di sini ada sebuah deskripsi masalah, ya. Kita baca sama-sama ya. Di sebuah taman kanak-kanak pada tahun ajaran baru, ya, mereka membuka kelas baru sebanyak 5 kelas. Totalnya ya, tahun ajaran baru itu mereka membuka totalnya 5 kelas. Kemudian di sini dijelaskan dari yang sebelumnya 2 kelas menjadi 5 kelas. Berarti mereka menambah 3 ya, 3 kelas baru. Nah, sementara untuk jumlah sumber daya manusianya dalam hal ini tenaga pengajar ya, guru-gurunya itu masih dalam jumlah yang sama ya. Jadi mereka itu menambah jumlah kelas, tetapi jumlah gurunya yang mengajarnya itu tidak ditambah, jumlahnya masih sama. Paham sampai di sini? Paham. Ya. Nah, nanti saya akan membagikan kertas
ya di masing-masing kelompok. Silakan teman-teman, part pertama teman-teman identifikasikan masalahnya. Bebas, 1 boleh, 2 boleh, pokoknya ada masalah yang teman-teman diskusikan di dalam kelompok. Kemudian yang kedua, part yang kedua adalah teman-teman buat solusinya. Solusi dari masalah yang teman-teman dapatkan dari diskusi tadi. Sudah dapat nih masalahnya, identifikasi masalahnya 1, bla 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 bla, 2, bla 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 bla. Kalau cuma dapat 1 saja nggak apa-apa. Nah, kemudian di bawahnya adalah solusinya seperti apa. Bisa? Bisa dipahami? Sudah boleh kita kerjakan? Oke, saya akan ini videonya. Ya. Saya tadi ada maksudnya kurang tertata dengan rapi. Harusnya ada dilakukan analisis dulu. Karena kalau berdasarkan Permendikbud untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah yang tadi. Tadi kan masalahnya ada TK, adalah soalnya gitu kan. Ini identifikasi masalahnya yang kami ketahui. Pertama, ada sistem perencanaan kurang maksimal. Jadi kami buat solusinya. Solusinya itu seharusnya TK ini sebelum ada penerimaan murid baru harus analisis jumlah murid yang ingin diterima. Kedua, setelah analisis lakukan lowongan pekerjaan atau hiring guru. Nah, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait permasalahan yang telah dipaparkan tadi. Jadi, kami mengidentifikasi masalah itu ada ketidaksinambungan antara jumlah guru dan jumlah siswa. Kemudian kami mengambil solusi itu adalah menambah sumber daya manusia terutama dalam guru. Terima kasih. Oke teman-teman, jawabannya luar biasa, bagus, keren jawabannya semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya, kita sudah sama-sama menganalisis ya dari studi kasus yang tadi, bahwasanya di sini kalau kita lihat ada hubungan sebab akibat ya. Akibat dari perencanaan yang tidak matang, dalam hal ini kita merujuk pada studi kasus tadi ya. Yang terjadi apa kira-kira? Yang pertama adalah proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Bayangkan kalau dalam satu kelas hanya ada 1 orang guru sementara muridnya 16 ya, itu akan kewalahan. Apalagi di sini sekolahnya adalah taman kanak-kanak ya, taman kanak-kanak. Seharusnya sudah menjadi standarisasi mereka menyediakan guru dalam satu kelas itu berjumlah dua orang. Jadi kalau yang satu mau ke toilet, yang gurunya bisa satu rata, satu stay di dalam kelas. Itu satu contoh. Jadi pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Ya. Baik, untuk pertemuan ini saya kira cukup. Ya, kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Kalau hari ini kita sudah merencanakan, ya, sudah tahu jumlah gurunya berapa. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana melakukan rekrutmen dan seleksi. Ya, menarik? Menarik. Oke, alhamdulillah. Kita tutup sama-sama pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.